Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ibu-ibu ya. Pertemuan kelompok kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kelompok yang kemarin gitu. Kalau kemarin kita sudah membahas masalah bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah. Di antaranya ada PPNT, ada PKH, ada BSB, dan berbagai macam bantuan lainnya ibu-ibu ya. Nah, dari bantuan-bantuan pemerintah tersebut, bantuan sosial tersebut, apakah sudah dibelanjakan sesuai tempatnya masing-masing ibu-ibu? Belum. Kenapa ibu-ibu kira-kira? Oh iya, ada yang telat masuk, ada sebagian yang sudah ya. Kalau yang telat masuk, uangnya dari bantuan sosial tersebut ditunggu. Kemungkinan besok atau lusa itu akan masuk, ditransfer langsung sama pemerintah ke rekeningnya masing-masing ya Bu ya. Bagi yang sudah, silahkan kan alokasinya sudah karuan, di mana bantuan pemerintah yang berupa uang itu yang dari PKH Bu ya. Yang dari PKH itu kan ada yang berupa uang, itu dipakai untuk membeli kebutuhan pokok anak-anaknya. Terus untuk yang BPNT itu dipakai untuk pembelanjaan di warung untuk membeli makanan-makanan yang mengandung gizi-gizi yang memenuhi kecukupan nutrisi pada anak, supaya besok kalau lahir, bagi ibu-ibu yang hamil itu besok kalau lahir anaknya tidak stunting gitu kan. Nah, bahaya stunting itu ibu-ibu. Nah, bagi ibu-ibu yang sudah anaknya sudah lahir, itu kalau sampai umur 2 sampai 6 tahun itu masih memerlukan kebutuhan gizi yang cukup. Baik ibu-ibu, kemarin sudah kita membahas masalah gizi melalui bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Bagaimana cara memisahkan mana yang termasuk karbohidrat, mana yang termasuk protein, mana yang termasuk mineral. Ada yang bisa kita dapatkan di wilayah sekitar kita, contohnya di sawah gitu. Contohnya juga di kebun, kan itu banyak sekali. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui ya ibu-ibu ya, kita semua harus memberikan kepada anak-anak kita, maupun yang masih di dalam perut, maupun yang sudah lahir, itu yang masih kecil itu harus mendapatkan makanan yang bergizi. Kenapa? Karena itu sangat penting untuk pertumbuhannya. Nah, di sini kita tekankan bahwa agar ibu-ibu memakan makanan yang mengandung gizi yang baik, maka ibu-ibu atau peserta yang lain harus memahami jenis makanan dan fungsinya gitu. Nah, apa yang dimakan ibu-ibu itu harus diketahui apa fungsinya gitu. Terus ini apa fungsinya, misalnya jagung atau beras atau sagu, itu kan termasuk dalam karbohidrat. Itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas atau kita akan membagi ibu-ibu menjadi 3 kelompok ibu-ibu ya. Nah, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan kelompok atau kandungan-kandungan gizi yang terdapat di piring sehat kita. Kan sudah kemarin kan ya mengetahui apa itu isi piringnya. Nah, di sana kan ada karbohidrat, ada protein, ada mineral juga ya kan. Nah, yang pertama sekarang kita coba untuk menjelaskan karbohidrat dulu ibu ya. Nah, karbohidrat di sini itu banyak. Di sekitar kita aja sudah banyak dia. Nah, yang pertama bisa jagung, yang kedua bisa beras, yang ketiga bisa umbi-umbian. Nah, intinya di sini dalam makanan pokok kita sehari-hari itu karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber tenaga. Nah, biar kita kuat kalau mau pergi ke sawah, mau macul itu kuat gitu, tidak cepat lelah gitu Bu ya. Nah, untuk yang bagian kedua yaitu untuk lauk pauk. Lauk pauk itu kan
yang biasa kita makan sebagai sandingan dari nasi, sebagai sandingan dari ubi. Untuk yang bagian timur kan biasanya pakai sagu gitu. Nah, lauk pauk tersebut itu termasuk dalam protein Ibu ya. Nah, jangan salah, lauk pauk itu masuk dikategorikan protein. Nah, apa guna protein? Nah, mari kita jelaskan. Di sini kita mempunyai dua manfaat dari protein, atau yang pertama sebagai zat pembangun sel. Nah, terus yang kedua memperbaiki sel-sel yang rusak. Maksudnya di sini memperbaiki sel-sel yang rusak itu mungkin dari dalam tubuh kita itu terdapat, karena terlalu sering dari dulu itu makanan kita tidak teratur atau makanan kita tidak sesuai dengan nutrisi, itu banyak sel-sel yang sudah rusak. Nah, fungsi protein di sini yaitu untuk memperbaikinya. Nah, untuk selanjutnya itu masuk ke dalam kategori sayur dan buah-buahan, atau biasa kita kenal dalam itu vitamin dan mineral. Nah, itu gunanya untuk membantu proses kerja tubuh. Nah, terus yang kedua itu mencegah berbagai penyakit. Mencegah berbagai penyakit itu bukan pakai pamen Ibu ya. Nah, di sini dia menggunakan itu dari dalam tubuh kita. Itu apabila ada kita akan tertular atau sesuatu penyakit, itu bisa dicegah lewat dalam tubuh. Itu biasa dikatakan sebagai imun dalam kesehatan. Nah, kesehatan tersebut apabila kita kuat, imun kita kuat, otomatis penyakit tidak mudah masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, sekarang gini Ibu. Nah, setelah kita menjelaskan kelompok kandungan gizi yang tadi, itu ada yang karbohidrat berupa makanan pokok, ada yang protein berupa lauk pauk, ada yang sayur dan buah-buahan berupa vitamin dan mineral. Kita akan mencoba membagi ibu-ibu menjadi 3 kelompok ya. Nah, yang pertama Ibu Jumina itu dengan 3 orang itu mengelompokkan bahan yang ada di sekitar rumah atau sekitar yang bisa didapat dengan cepat itu di sekitaran, itu dikelompokkan ke makanan pokok, ya tugasnya. Nah, terus yang kedua Ibu Ati dan 3 orang lainnya itu mengelompokkan mana jenis makanan yang termasuk lauk pauk. Nah, terus selanjutnya untuk sayur dan buah-buahan itu kelompok Ibu, siapa namanya Ibu? Oh, Ibu Husna. Oh iya, Ibu Husna mempraktikkan kelompok sayur dan buah-buahan Ibu ya. Nah, kita tunggu 5 menit. Gimana Ibu-ibu? Sudah? Oh iya, kita lihat kelompok Ibu Jumina dulu ya. Oh iya. Di sini kelompok Ibu Jumina mengatakan bahwa makanan pokok itu terdiri dari ada yang nasi, ada yang jagung, ada yang umbi-umbian, ada juga yang apa ini Ibu? Kelapa? Bukan Bu, kelapa. Kelapa tidak termasuk dalam karbohidrat Bu ya, makanan pokok bukan. Yang termasuk makanan pokok di sini itu di jagung gitu. Ini udah benar Bu ya, jagungnya sudah benar. Nah, terus apa ini, nasinya benar, terus umbi-umbiannya benar. Nah, untuk anunya ini Bu, untuk kelapanya bukan Bu ya. Kelapa itu bukan termasuk makanan pokok. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok Ibu Ina, Bu Jumina. Kita masuk ke kelompoknya Ibu Ati ya. Ati. Oh iya, ini kelompok Ibu Ati. Sini yang dimasukkan dalam kategori lauk pauk oleh Ibu Ati dan kelompoknya itu ada apa ini Bu? Oh iya. Oh, ikan. Oh, bisa. Yang dimasukkan dalam lauk pauk di sini yang mengandung protein. Nah, di sini kita lihat ada ikan. Nah, apa juga ini? Daging sapi. Emang setiap hari bisa makan daging sapi Bu ya? Oh, enggak. Oh.
yang biasa dimakan sehari-hari Bu ya yang diambil gitu. Misalnya kalau ibunya ngambil apa gitu, biasanya beli ikan, entah itu ikan nila atau ikan laut atau ikan apalah sejenisnya gitu, yang biasa dibeli itu, yang biasa didapat di kesehariannya itu ya. Nah kalau daging bisa, oh iya sekali sebulan, oh bisa. Nah terus ini sudah sebagian besar benar ya. Lanjutnya untuk kelompok Ibu Husna itu ada untuk sayur-sayur dan untuk buah-buahan Bu ya, sayur dan buah. Nah, untuk sayur di sini Ibu Husna dan kelompoknya bayam benar, turi ya benar. Untuk buahnya di sini apa Bu? Apel. Cepat dapat apel di sini Bu? Oh kadang-kadang, oh ya. Yang sering dapatnya di sini apa Bu? Pisang. Oh iya, pisang. Apalagi Bu? Oh iya, pepaya. Terus semangka ada Bu? Kadang-kadang. Oh ya kalau lagi panen Bu ya. Iya, benar. Nah, di sini kita lihat kan ibu-ibu sudah bisa memilih baik itu kelompoknya yang kelompok makanan pokok, kelompok lauk pauk maupun kelompok buah-buahan dan sayur-sayuran, itu sudah bisa membedakan mana yang dimaksud dengan karbohidrat, mana yang termasuk dalam protein, mana yang termasuk dalam vitamin dan mineral gitu. Jadi ibu-ibu sudah bisa memisah-misahkannya kan. Sebelumnya ibu-ibu saya sampaikan ada 10 ya, ada 10 pesan menu gizi seimbang. Di antaranya yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan yang ada di sekitar kita Bu ya, terutama. Terus yang kedua, berbanyak makan buah dan sayur. Kalau memang ada pisang di rumah, pakai pisang. Kalau memang ada pepaya di rumah, pakai pepaya. Terus sayurnya apa? Bayam bisa. Terus yang lain bisa? Bisa, kangkung bisa, telur bisa, turi bisa. Kan itu mudah didapat ibu-ibu ya. Nah untuk yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Contohnya ikan, tahu, tempe juga ya. Nah, terus selanjutnya yang keempat, biasakan memakan beraneka ragam makanan pokok. Contohnya nasi, jagung, ubi, ataupun apapun jenis makanan yang mengandung karbohidrat. Intinya itu karbohidrat. Yang kelima, batasi konsumsi pangan manis, asin. Oh ya kurang tadi ya, yang asin, yang manis, dan yang berlemak. Itu tidak sehat Bu. Ngerti? Iya. Kita lanjut yang ke-6, biasakan sarapan pagi. Untuk yang ke-7, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Maksudnya yang cukup dan aman, kebutuhan air putih kita itu tercukupi dan tidak melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh badan. Kita lanjut yang ke-8. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Nah, maksudnya di sini aktivitas fisiknya itu jangan sampai kelewatan atau kelebihan. Jangan gara-gara uang bapak-bapak melalaikan batas kemampuan tenaga atau batas kemampuan tubuhnya. Dipaksakan, entah pulang-pulang nanti sakit. Terus untuk berat ideal itu ada dia antara tinggi badan dengan berat itu harus ideal. Itu punya dia rentang antara tinggi badan sekian,
berat badannya harus sekian. Kalau mau anaknya jadi polisi itu wajib diukur, Bu. Siap. Oke, selanjutnya biasakan membaca label pada kemasan pangan. Maksudnya di sini kalau membeli sesuatu, di sana kan ada label. Kadang-kadang ada di sana masa, tanggal, kadaluarsa. Jangan sampai kita membeli makanan yang sudah kadaluarsa, yang sudah tidak siap makan. Nanti ujungnya kita mau makan untuk sehat, tapi ujungnya kita makan untuk sakit. Karena sudah kelewat kadaluarsa atau sudah tidak layak makan. Terus untuk yang ke-10, cuci tangan pakai air yang mengalir dan menggunakan sabun. Nah, oke Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah bersedia bergabung dalam kegiatan pertemuan kelompok pada hari ini. Untuk selanjutnya ibu-ibu semakin rajin ya untuk mengikuti pertemuan kelompoknya. Oke, ya semangat Ibu. Oke, kita lanjutkan. Masih ingat isi piring yang kemarin? Iya. Nah, dari semua isi piring itu semuanya maksimal harus terpenuhi dalam setiap hari. Itu baik untuk ibu hamil maupun untuk anak-anak. Nah, tidak perlu mewah ibu-ibu, tidak perlu mewah. Yang penting semua kandungannya itu terpenuhi. Semua bahannya bisa didapat dari sekitar kita, Ibu, ya. Tidak perlu mewah. Cukup kalau buah ganti dengan pepaya. Kalau tidak bisa beli apel, tidak bisa beli manggis, ganti pakai pisang yang bisa dipetik di kebun gitu. Karbohidratnya pakai nasi yang biasa kita makan setiap hari. Untuk sayur mayur dan lauk pauk pakai ikan. Atau pakai sayur bayam gitu. Intinya memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk pemenuhan gizi baik kita selaku ibu hamil ataupun anak-anak kita yang masih memerlukan gizi yang bagus. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan mencoba untuk mencuci tangan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun. Dan bagaimana cara-caranya itu akan kita bahas besok gitu, dalam pertemuan selanjutnya. Nah, untuk itu ibu-ibu untuk pertemuan selanjutnya tetap semangat untuk hadir ya. Nah, itu untuk kebaikan kita, keluarga, dan lingkungan kita. Oke ibu-ibu, mungkin sampai sini pertemuan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan jangan lupa di rumah dipraktikkan Bu ya. Teori-teori yang disampaikan tadi itu dipraktikkan. Misalnya untuk pembelian makanan yang bergizi, dan untuk yang besoknya untuk cuci tangannya itu dipraktikkan Bu ya. Oke, demikian ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.